Qin Jun berpikir, awalnya Kaisar bermaksud untuk diam-diam mengusir original Qin Jun ke perbatasan, tapi saat badan yang sesungguhnya dikawal, semua orang di ibu kota melihatnya, sangat memalukan. Diperlihatkan Qin Yu berkata ke semua orang yang menonton. Penggelapan dana oleh Qin Jun telah menggemparkan ibu kota, dan kerajaan akan menanggapinya secara gamblang, buat masyarakat tahu, tak ada yang bisa melanggar hukum untuk kepentingan pribadi, dan untuk memberi pelajaran generasi berikutnya. Qin Jun berpikir, tapi, target Qin Yu adalah pemilik asli tubuh ini mungkin karena dia mengincar Nan Yuxin, anak dari Jenderal Nan Meng, yang memiliki kontrak nikah dengan pemilik asli tubuh ini. Dan bergumam, Nan Yuxin mempunyai penampilan yang lemah lembut dan cantik, rambut panjang seperti air terjun, dan badan yang tinggi. Dia salah satu wanita tercantik di kerajaan Qianyu. Selama Qin Yu menikah dengan Nan Yuxin dan mendaki ke kapal besar Nan Meng, tahta akan menjadi miliknya. Diperlihatkan keluarga Yan semua menunduk hormat, kepala keluarga Yan Mobei berkata. Hormat kepada pangeran ketiga, Qin Jun menjawab, aku belum membersihkan namaku, jadi gak usah terlalu formal. Kenapa keluarga Yan menyinggung Qin Yu? Yan Mobei menjawab, karena beliau menginginkan asosiasi bisnis keluarga Yan. Dan dijelaskan, asosiasi bisnis di kerajaan Qianyu umumnya mengumpulkan barang-barang dari pedagang, keluarga dan individu, sering menggelar pegadaian berbagai bentuk untuk membagi keuntungan. Tentunya 3 asosiasi bisnis memiliki industri penting. Tidak banyak asosiasi bisnis di ibu kota, kebanyakan cabangnya dikirim oleh kantor pusat. Qin Jun bertanya, apa nama asosiasi bisnismu? Mobei menjawab, Asosiasi Bisnis Yanbei. Qin Jun berpikir lagi, bukankah itu asosiasi bisnis lokal nomor 1 di kerajaan Qianyu? Katanya tidak ada yang tahu sumber dana dari asosiasi bisnis Yanbei. Qin Jun berkata, tidak mungkin, kan? Asosiasi bisnis Yanbei sangat kaya, tidak bisa beli bodyguard yang kuat. Mobei menanggapi, saat para biksu mendengar kami telah menyinggung pangeran kelima, mereka kabur. Sekarang, semua orang di dunia kultivator tahu pangeran kelima dan Ziguang Sek akrab, dan beliau diakui sebagai kaisar selanjutnya. Siapa yang berani menyinggung untuk kami? Kami yang tersisa sudah tua, lemah, sakit, dan cacat. Pangeran kelima mengirim pengawal Bloodsword kemari untuk mencabut rumput ke akar. Ding, memicu side quest. Taklukkan asosiasi bisnis Yanbei. Lakukan tas untuk mendapat 4000 XP poin dan kesempatan random lottery. Qin Jun berkata dalam hati. Sistem mantap, baru dipikir di kepala dan tas ini muncul. Qin Jun berkata Yanbei asosiasi bisnismu menyinggung Qin Yu, dan kalian gak mungkin bertahan di kerajaan Qianyu. Kenapa gak minta bantuanku? Qin Yu dan aku itu musuh abadi, musuhnya musuh adalah kawan. Mobei berkata, terima kasih banyak kepada pangeran ketiga atas ajakannya, tapi, dalam hati berpikir, pangeran ketiga telah turun tahta. Kaisar akan marah jika beliau muncul di ibu kota. Keluarga Yan tak akan bertahan. Qin Jun berkata, jangan khawatir, aku kembali untuk membersihkan namaku, aku akan membereskan masalahmu, dan ketika namaku telah dibersihkan, aku akan mendukung keluarga Yan dengan integritas. Keluarga Yan berkata, hormat my lord. Qin Jun menanggapi, baik, selanjutnya, kalian akan ke ibu kota bersamaku. Berpindah ke tempat lain di istana pangeran kelima. Pengawalnya berkata, yang mulia, pangeran kelima Qin Yu, bertanya, keluarga Yan sudah dihabisi. Pengawal itu menjawab, hampir seluruh keluarga telah dibunuh, dan Mobei Yan kabur bersama anak-anak keluarga Yan. Saya telah mengirim tim pengawal Bloodsword untuk memburu mereka, tapi sampai sekarang mereka belum kembali, sepertinya telah terjadi sesuatu. Qin Yu berkata, Yan Mobei tidak punya key cultivation base. Barangkali ada yang diam-diam membantu keluarga Yan. Urusanmu selesai, aku akan menyuruh seseorang untuk melacak lokasi Yan Mobei, tunggu perintahku. Pengawal itu menjawab, baik. Beberapa hari kemudian, ibu kota kerajaan Qianyu. Qin Jun berjalan memakai jubah kerudung hitam. Dalam hati berpikir, yo, aku kembali. Selanjutnya pilih waktu yang pas, di depan orang seluruh kota, untuk memulihkan status pangeranku dengan bermartabat. Mobei berkata, my lord,
9 hari dari sekarang utusan dari kerajaan Changlan akan berkunjung ke ibu kota. Apa Anda mau muncul saat itu? Qin Jun menanggapi, utusan spesial dari kerajaan Changlan akan berkunjung. Dan berpikir, kalau diingat-ingat, kerajaan Changlan dan Qianyu sekutu di luar, tapi mereka bertarung mati-matian satu sama lain. 5 tahun sekali, mereka mengirim utusan satu sama lain untuk berkomunikasi. Pertukaran kerajaan bermula dari duel dua master, mengadopsi sistem waspada dengan keduanya menang di 3 babak, lalu berdiskusi tentang urusan negara setelah berduel. 5 tahun lalu, kerajaan Qianyu mengirim seseorang ke Changlan, tapi ia mengalami kekalahan. Duel ini adalah kesempatan bagus untukku. Saat duel, aku akan membuat Daji bertarung, menambah kejayaan pada kerajaan, lalu menghitung kepala Xiaowen. Nantinya, ayah murahanku pastinya akan berubah pikiran, dan mau tidak mau Qin Yu tak akan membuat masalah denganku. Kemudian Qin Jun berkata, oke tapi jangan khawatir, aku akan mengurus keluarga Yan sebelum aku pergi. Mo Bei menjawab, baik, Puan, mari tinggal di penginapan untuk beberapa hari ke depan. Meski bukan penginapan terbaik di ibu kota, banyak orang berbaur di sini. Jadi, kalau pangeran kelima menangkap kita, dia harus berpikir dulu. Qin Jun berkata, baiklah. Kemudian Qin Jun Sudaji dan Mo Bei masuk ke penginapan, orang-orang di sekitar pada melirik ke arah Qin Jun, di samping itu ada orang tua cabul yang memandangi Daji dan bertanya. Cewek, siapa namamu? Qin Jun yang melihat Daji digoda langsung meninju kepala orang itu. Orang-orang di penginapan yang menyaksikan itu berkata, siapa orang ini? Kuat sekali. Ayo, Lo Yain punya tamu ekstra yang tak bisa diganggu, pelayannya sangat cantik. Sayang sekali, kamu berani menyentuh ceweknya. Daji berkata, My Lord sangat hebat. Petugas penginapan berkata, My Lord, kamarnya siap Anda sudah bisa masuk dan beristirahat. Qin Jun berkata, ayo istirahat. Dan Qin Jun mulai menuju ke kamar. Ding, kesempatan sebulan sekali untuk memanggil God and Demon. Apa host mau memanggil secara acak? Qin Jun menjawab, tentunya, mulai sekarang. Dan sistem mulai pemanggilan acak dan mendapati seperti sosok kesatria yang menunggang kuda berwarna hitam. Ras, tidak diketahui, kultivasi, tidak diketahui, exercise, tidak diketahui, supernatural power, tidak diketahui, mount, tidak diketahui, loyalty, 85%. Qin Jun senang berkata, wah, sekarang God dan Demon yang dipanggil punya mount. Bayangan ini jangan-jangan, ding, selamat kepada host telah memanggil God dan Demon sedang menuju perjalanan. Di dalam istana Qin Yu bertanya, mereka menginap di Loya Inn. Pengawalnya menjawab, benar, saya melihat mereka memasuki Loya Inn tapi tidak keluar. Qin Yu berpikir, latar belakang Loya Inn terlalu gelap, sampai aku sendiri gak tahu apa-apa. Ayah pernah mengingatkanku apapun yang terjadi, jangan berurusan dengan Loya Inn, penginapan yang kaisar takuti sangatlah rumit. Dan bergumam, abaikan saja, tunggu sampai mereka keluar dan membunuh mereka. Dan berpikir lagi, hal terpenting sekarang adalah duel antara dua negara selama 9 hari. Saat ini, ayah memintaku menjadi tim leader, yang terbilang penting dan tak ada yang boleh salah. Judul buku daftar utusan kerajaan Changlan. Qin Yu berpikir, jika performaku bagus, reputasiku akan naik, kalau tidak, reputasiku akan turun gratis. Keesokan hari di Loya Inn, Qin Jun berkata, kenapa yang dipanggil belum datang? Daji berkata, My Lord, makan yang benar. Qin Jun melihat bayangan hitam dan berkata, mereka datang. Dalam hati berpikir, siapa yang manggil God dan Demon saat ini? Great Sage, Yang Jian, Kaisar Jade. Dan terlihat beberapa langkah kaki dan ada yang membawa kipas. Ternyata itu adalah pangeran kelima. Qin Jun melihat pangeran kelima terkejut dalam hati berkata, Qin Yu, sambil memegang pundak Daji berpikir, ngapain ke sini? Apa karena Mo Bei? Ada banyak orang di sini jadi dia gak bisa menemukanku. Daji berkata, My Lord. Qin Jun menjawab, sembunyi dulu. Qin Yu bertanya kepada pemilik toko, Pak, ada tamu bernama Yan Mo Bei di sini. Orang itu menjawab, maaf, Loya Inn punya peraturan, kami tidak menyebarluaskan informasi tamu kami.
Silahkan kembali. Pengawal Qin Yu marah dan mengeluarkan aura ungu yang membuat para pengunjung takut. Pemilik penginapan berkata, "Pangeran kelima, maksudnya apa ini?" Dan pangeran kelima dikelilingi orang-orang yang bersiap melawan. Kemudian pemilik penginapan mengeplak meja berkata, "Mau ngajak berantem di Loya Inn-ku?" Qin Yu menjawab, "Enggak kok, bercanda." Pengawal Qin Yu bergumam, "Apa asal-usul Loya Inn?" Orang-orang di penginapan saling berbicara. Udah lama gak lihat yang situasi ginian di Loya Inn, meski pangeran kelima rendah hati dan menahan diri. "Hati-hati, kalau ngomong." Seorang wanita bercadar berkata, "Dasar kultivasi gak jelek, bisa dibilang jenius, tapi sayangnya dia pangeran. Kalau enggak, aku bakal bawa dia balik ke Nanming Sek untuk dilatih." Diketahui perempuan itu adalah Sein dari Nanming, Holy Sek, Yu Feng Huang. Qin Yu melihat ke samping. Ada orang bertanya, "Guan Yuncang juga di sini. My Lord ada di mana?" Qin Jun kaget berteriak, "Buset!" Dan diperlihatkan sosok pria gagah perkasa. Qin Jun berpikir, God dan Demon yang dipanggil adalah Guan Yuncang, Master Guan kedua. Menang banyak. Ding. Selamat kepada host telah memanggil Marsal Guan, si empat Marsal. Guan Yu, Guan Shengdi, dari legenda Tao. Ras manusia, kultivasi, layar ke-9 Void Transformation, Exercise, bela diri Holy Ki, Azure Dragon Slaving Sword, Sabre. Mount, Red Free Horse, Loyalty, 80%. Peringatan, ketika Loyalty God and Demon di bawah 0, mereka akan mengkhianati host. Qin Yu berkata, gagah sekali, dan berpikir, kalau dibantu dia, aku pasti menang duel sama kerajaan Changlan. Kemudian Qin Yu berkata, "Permisi senior." Guan menjawab, "Jangan ganggu aku." Kemudian Qin Yu berkata lagi, "Senior." Guan menengok berkata, "Pergi lu." Qin Yu menanggapi, "Baik, saya tidak akan mengganggu saudara untuk istirahat, saya akan cari hari lain." Dan berpikir, kesempatan gak bagus untuk ngebujuk, saat kembali, aku akan bersiap dengan baik. Kalau aku bisa menguasainya, gak ada yang bisa menghentikanku naik tahta. Seorang pelayan wanita berkata, "Non, orang itu sangat tidak bisa mengontrol diri sama sekali. Sombong sekali." Yu Feng Huang berkata, "Jika dia mau melepaskan momentumnya, Loya Inn akan rata di tanah." Pelayan itu berkata lagi, "Sekuat itu." Feng Huang menjawab, "Orang ini sangat tak terduga." Kemana dia? Guan menghampiri Qin Jun dan Sudaji. Dan memberi hormat. Orang-orang yang melihat pada terkejut. Qin Jun berkata, "Master Guan kedua, akhirnya datang." Guan menjawab, "Saya telah membuat Anda menunggu. Saya terlambat, maafkan saya my lord." Orang-orang di penginapan berkomentar, "Orang menakutkan ini bawahannya anak muda. Siapa identitasnya?" Pangeran juga. Feng Huang terkejut berkata, "Anak itu layar ke-6 Foundation Realm di umur 16. Menakjubkan." Qin Jun berkata, "Aku gak menyalahkanmu, berdiri." Daji bergumam, "Orang ini benar-benar kuat di Void Transformation Realm." Qin Jun berkata, "Ayo duduk dan perkenalkan. Ini Yibo Yuntian, Guan Yuncang, kakak tertuanya Guan Yu." Guan berkata, "Salam kenal." Qin Jun berkata lagi, "Namanya Sudaji dan rilamnya sama denganmu, ini namanya Xiao Tian-Tian, anjing besar, jangan diremehkan." Kemudian Qin Jun melambaikan tangan. "Pelayan, bawa makanan terbaik di toko ini." Pemilik penginapan berkata, "Haha, kehormatan kami melayani orang sekuat Anda di Loya Inn, saya memberitahu yang makan di sini digratiskan sebagai ucapan selamat datang kepada tuan muda dan senior." Qin Jun senang mengacungkan jempol. "Yang kerja sombong, mantap." Terlihat banyak yang mendatangi Qin Jun. Orang itu berkata, "Hari ini, saya mendapat pencerahan dengan tuan muda, siapa nama Anda?" Qin Jun menjawab, "Panggil aku Master Jun." Pelayan Feng Huang berkata, "Master Jun, ganteng banget." Feng Huang berkata, "Aku harus ngajak dia ke Nanming Holy Sek. Dengan kejeniusannya, Nanming Holy Sek akan makmur selama ribuan tahun. Yang terjadi di Loya Inn menyebar di seluruh ibu kota. Banyak orang yang baru tahu bahwa Guan Yu, orang yang menakutkan, adalah bawahannya seorang tuan muda. Nama, Master Jun, dengan cepat menyebar di seluruh kalangan kultivator. Besok malamnya, di dalam istana Qin Yu,
Qin Yu duduk di belakang meja dengan wajah murung. Di depannya berdiri seseorang berbaju dan masker hitam. Qin Yu berkata, "Gimana, udah ketemu asal-usul Master Jun?" Orang berpakaian hitam berkata, "Saya tidak menemukan apa-apa." Seperti dia tiba-tiba muncul, di City Guard juga tidak terregister. Ini muka tuan muda yang digambar saat makan malam di Loya Inn. Setelah dilihat gambarnya jelek, Qin Yu berkata, "Apa yang bisa dilihat di sini? Lanjutkan investigasi Master Jun. Pastikan untuk mengambil alih bawahannya darinya. Kalau tidak, duel ini, kita pasti bakal kalah." Orang berbaju hitam menjawab, "Baik." Besoknya di Loya Inn ada seorang wanita yang menendang pintu, dan masuk berteriak. "Di mana Master Jun? Di mana dia? Keluar kepadaku." Qin Jun bangun tidur bergumam. Siapa yang datang sepagi ini? Di sisi lain, Nan Yuxin memukul meja dan berteriak. "Cepat panggil Qin Jun. Aku mau ketemu." Qin Jun melihat dari atas berpikir. Nan Yuxin, kenapa dia di sini? Nan Yuxin biasa menghajar original Qin Jun karena dia gak puas dengan kontrak nikah dengan pemilik asli badan ini. "Aku harus buat rencana counter attack, tapi harus sembunyi-sembunyi supaya identitasku gak ketahuan." Daji berkata, "Tuanku." Qin Jun berkata, "Daji bantu aku." Daji menjawab, "Hah." Pemilik penginapan berkata, "Tante, jangan malu-maluin aku." Yuxin berkata, "Berikan aku nomor kamar Master Jun. Aku temui dia sendiri." Kemudian Yuxin melihat ke arah Qin Jun. Qin Jun berkata, "Kamu mencariku." Yuxin menanggapi, "Kamu Master Jun." Yuxin menghampiri Qin Jun dan berkata, "Aku mau kita duel." Yuxin langsung menyerang mengeluarkan aura di tangan menuju ke muka Qin Jun. Qin Jun menghindar. Yuxin berpikir, cepat sekali. Qin Jun berkata, "Nona muda, gak sopan sekali main tinju tanpa bilang halo." Yuxin menjawab, "Bukannya nona muda ini bilang, aku mau kita duel. Makan tinjuku." Serangan tinju dan telapak tangan Qin Jun berbenturan, dengan cepat Qin Jun memegangi kedua tangan di belakang Yuxin. Yuxin berkata, aku ngaku kalah. Lepaskan aku." Qin Jun berkata, "Kamu masih kurang berlatih." Yuxin berkata, "Aku gak kepikiran kamu lumayan kuat. Gak heran kamu yang ngebosin Master, bukannya Qin Yu, kirain kamu cuma vas bunga." Qin Jun berkata, "Terima kasih atas pujiannya, tapi ini Loya Inn. Tolong berhenti bergantung pada kekuatan keluargamu untuk main-main. Tempat ini punya aturan." Yuxin mau meraih Qin Jun berkata, "Hei, main-main apaan?" Qin Jun berkata, "Nona muda tolong hormati dirimu." Yuxin yang mendengar itu terkejut, dan berbalik marah. "Tunggu saja, nona muda ini bakal balik lagi." Yan Mobei yang melihat itu berpikir, "Tuan sangat kalem dan baik ke si provokatif Nan Yuxin, kalau orang lain yang kuat, dia bakal terbunuh, mengikuti orang seperti itu akan membawa keuntungan." Qin Jun masuk ke kamar Daji dan bergumam, "Untungnya, Nan Yuxin gak tahu aku." Daji berkata, "Tuanku, bisa kembalikan itu sekarang." Qin Jun menjawab, "Haruskah aku ke situ?" Daji membalas, "Anda harus keluar." Qin Jun berkata, "Sayang sekali." Anjingnya berkata, "Tuanku, apa Anda penggemar Big Opai?" Qin Jun menjawab, "Kamu gak ngerti, muka secantik Daji, kalau kamu gak suka, kamu bukan cowok beneran." Anjingnya menatap Qin Jun berjalan. Malam telah tiba, di dalam kamar Qin Jun. Ding, menyelesaikan side quest, menguasai asosiasi bisnis Yanbei, mendapat 4000 XP dan kesempatan mengikuti undian. Qin Jun berkata, "Side mission baru selesai. Sepertinya Yan Mobei baru benar-benar pasrah padaku." Qin Jun berkata, "Sistem, mulai undian." Ding, memulai undian. Ding, selamat, host mendapatkan Gala Silver Dragon Soul. Produk dari Perjalanan ke Barat, Istana Naga Laut Cina Timur. Qin Jun meringis berkata, "Namanya serem, tapi sejak kapan perjalanan ke Barat ada gala seperti itu?" Sistem menjawab, Istana Naga Laut Cina Timur di perjalanan ke Barat memuat magical weapon, bahkan Raja Kera mendapatkan gada emas Rufi. Meski Gala Silver Dragon Soul Gala pembunuh masih inferior dibanding gada emas Rufi, masih terbilang Heavenly Weapon urutan atas, berat sampai dengan 5000 kg. Qin Jun berkata,
Coba keluarkan, aku mau lihat. Dan Qin Jun mulai menyentuh senjata itu dan saat dipegang berat dan Qin Jun menembus lantai ke bawah dan masuk ke bak mandi. Qin Jun bertanya, apa ini? Lembut sekali dan Qin Jun melihat di depannya ada wanita. Feng Huang berkata, Tuan Muda Jun, sudah cukupkah? Tak disangka, Tuan Muda yang bermartabat sebagai orang baik-baik ternyata hina. Qin Jun keluar dari bak mandi berkata, enggak gitu, Non, aku gak maksud. Lantainya roboh. Feng Huang menyuruh Qin Jun, balik badan jangan ngintip. Qin Jun menjawab oke. Feng Huang berkata, bisa balik badan sekarang. Qin Jun berkata, maaf Non, aku benar-benar gak maksud. Maaf, aku pergi sekarang. Feng Huang berkata, Master Jun benar-benar pergi setelah melihat saya telanjang. Qin Jun menanggapi, terus, aku buka baju juga biar kamu bisa lihat. Feng Huang berkata, tidak butuh. Kalau Tuan Muda Jun merasa berhutang pada saya, kenapa tidak bergabung ke Sekte Holy Nanming? Qin Jun bertanya, Sekte Holy Nanming. Feng Huang berkata, Sekte Nanming adalah angkatan tinggi perbatasan, dengan 12 tetua, semua Void Transformation Realm. Bergabung ke Sekte Nanming, dengan talenta Anda, pastinya akan melampaui kerajaan Qianyu di masa depan.